Yeah. Somewhere between the graveyard and the forest, or somewhere just smoking. The temperature dropping for me is still hot. Teori DHCP, nah di sini sistem atau protokol penyimpanan informasi keadaan state dari ketika klien atau sesi komunikasi server yang memanage pemberian IP versi 6 ke klien ya teman-teman. Selanjutnya, nah di sini ada pesan DHCP versi 6 dari server ke klien menggunakan port UDP 256. Kemudian pesan DHCP versi 6 dari klien ke server menggunakan port 547. Kenapa di sini ada UDP sedangkan di state tadi tidak ada UDP? Karena memang buat sendiri, tapi kalau buat server sendiri ya teman-teman, kalau udah cukup semuanya dari server itu menggunakan port UDP untuk bisa mengakses IP versi 6. Jadi kalau server ke klien itu 547. Tapi kalau 546 ya teman-teman, maaf. Tapi kalau misalkan klien ke server itu 547. Nah, oke, langkahnya terus mengirim pesan RS atau meminta informasi dari router. Router merespon dengan pesan RA memberikan informasi, kemudian host mengirim pesan DHCP. Selanjutnya klien mencari server DHCP di jaringan. Kemudian DHCP versi 6 server merespon dengan advertise message. Server menawarkan konfigurasi alamat atau IP, opsi, dan lain-lainnya ya teman-teman. Kemudian host merespon DHCP versi 6 server dengan request. Klien meminta alamat IP versi 6 dari tawaran yang dipilih. Kemudian DHCP versi 6 server mengirimkan reply message. Server menginformasi memberitahu alamat versi 6 resmi teman-teman. Nah, misalkan contohnya di sini. Nah, di sini misal pertama PC set RS message to all IP versi 6 enable router. Nah, jadi di sini ke PC 1 ya teman-teman, ke router. Kemudian dari host ke PC 1 dan ke router. Nah, di sini untuk yang kedua. Nah, setelah ada respon dia akan memberikan informasi mengenai IP DHCP ya teman-teman. DHCP versi 6 ada sini, dia akan mengirimkan ke host. Setelah dia memberikan beberapa informasi ke host, dia akan memberikan lagi. Nah, oke, itu saja untuk step kedua. Kemudian yang ketiga, dia akan memberikan send ya teman-teman, atau selected message. Nah, jadi intinya dia akan mencari alamat mana yang bisa dia gunakan, yang misalkan yang bisa aku gunakan seperti itu. Di sini pada DHCP versi 6 ini dia akan mengirimkan pesan advertise. Nah, dia memang setelah mengirimkan message ya teman-teman. Nah, DHCP server akan mengirimkan advertise unicast ya teman-teman. Nah, setelah menawarkan atau merekomendasikan, kemudian ini host ini akan mengirimkan paket request ya teman-teman, paket request or informasi ya teman-teman. Nah, DHCP versi 6 ini dia akan mengirimkan pesan advertise.
Nah, jadi memang setelah melakukan host ke message, nah DHCP server akan mengirimkan advertise unique cache. Nah, setelah menawarkan atau merekomendasikan, nah oke, selanjutnya itu host cache ya teman-teman. Nah, dimana dia kayak boleh tuh IP itu aja yang kamu rekomendasikan. Jadi dia kayak udah meminta ya teman-teman. Itu kemudian yang terakhir itu, nah baru setelah dia fix nih, baru dia deal-dealan IP address udah dapat IP address-nya, barulah unique cache dari DHCP server baru mereplay. Jadi kayak udah mendapatkan IP yang kita dapatkan ya teman-teman. Nah, oke, mungkin seperti itu aja untuk teori DHCP versi 6. Selanjutnya kita ke konfigurasi DHCP stateless IP versi 6 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi stateless, di sini kita akan ubah dulu namanya teman-teman. Di sini DHCP itu ada versi 6 itu, di sini kita bisa ada ini teman-teman, itu di sini pertama ada server ya teman-teman, kemudian client dan relay ya teman-teman. Nah, di sini server itu nah server itu dia akan menyediakan stateless ya teman-teman, atau stateful-nya atau IP-nya teman-teman. Kemudian untuk klien di sini dia adalah interface atau router yang menerima IP dari server teman-teman. Kemudian relay itu menyediakan dia hanya sebagai jembatan ya teman-teman, atau meneruskan DHCP versi 6 ini ketika klien dan server tidak dalam jaringan itu, di dalam jaringan yang berbeda. Jadi sekedar jembatannya aja teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini kita akan coba langsung saja konfigurasi. Di sini masuk ke server. Oke teman-teman. Aja kemudian nah, di sini kemudian DHCP pool, kemudian teman-teman coba ulang ya teman-teman. Kemudian lihat
sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan DNS-nya teman-teman, DNS server. Di sini 2001, kemudian kemudian 254 ya teman-teman. Nah, jadi kita tambahkan domainnya teman-teman. Domainnya misalkan di sini wiki aja teman-teman, kemudian enter. Nah, di sini kita exit, masuk ke interface 0/0 teman-teman, kemudian enter. Kemudian deskripsi ya teman-teman. Kemudian toolbar ya teman-teman, kemudian enter. Masuk ke IP versi 6, kemudian butterfly gitu teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kita masuk ke IP 6, kemudian DHCP, server ini harus sama teman-teman, IP 6, kemudian enter. Nah, itu sudah teman-teman. Oke, kita coba masuk ke PC-nya. Sini kita ke desktop, guna IP. Nah, di sini kita setting dulu, otomatis bakal bisa ya teman-teman. Kita coba tunggu. Tidak muncul ya teman-teman. Kita coba belokkan terlebih dahulu, kemudian kita coba konfigurasi di sini ya teman-teman. Aja. Kemudian di sini konfigurasi terminal. Di sini masuk ke IP P6. Kemudian di cache routing, enter. Nah, di sini masuk ke interface G0/0. Kemudian shutdown ya teman-teman. Di sini masuk ke PP6, kemudian IP PP6, address teman-teman, auto itu config, kemudian kita cek. Kita coba cek teman-teman. Nempelnya ya
0/0 6 ada 6 interface brief. Coba cek. Cek ya teman-teman. Nah, ini sudah ada ya teman-teman untuk ininya. Nah, oke, mungkin kita coba cek lagi di sini. Ini gak tahu buat teman-teman gak kelihatan, tapi ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, udah apa berarti ini tandanya udah bisa. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan yang konfigurasi DHCP statelessnya. Kemudian kita konfigurasi DHCP statefulnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk statefulnya di sini langsung saja masuk servernya. Kemudian boleh teman-teman, kemudian ini enter trace teman, kemudian satu lanjut kemudian bawah sudah. Kemudian di sini tambahkan dari servernya satu. Teman-teman sini ini sudah kita enter dan semuanya ini dan coba dan kita exit, masukkan paste semua enter IP place 1 DB8 10 1 kemudian slash 4 teman-teman, kemudian enter. Ini kita dengan DHCP ini step dan ini udah teman-teman. Kemudian coba sebuah klien di sini konfigurasi terminal dan masuk
ya teman-teman. Sudah, kita coba apakah berhasil teman-teman. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Cuman ini yang kurang, ini servernya teman-teman tidak ada, tapi ini sudah successful ya teman-teman. Oke, kita coba cek di sini. Nah, ini juga sudah teman-teman, sudah berhasil. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang konfigurasi DHCP Stateboard. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila salah atau kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.